Lucu-lucu mereka. Bener? Besok saya ngejuri tuh. Kasih berapa mereka? Juarain siapa kita? Gue nanya sama lu aja nih. Udah kelihatan kan? Siapa yang kita juarain guys? Sapar tadi naik? Pecah dia? Gokil, tepuk tangan untuk Sapar. Sapar gokil. Emang masalah dia tuh cuma mental kayaknya. Lu ngeblank kan Sapar? Ngeblank tuh ngeblank gagap atau ngeblank lupa materi? Lupa materi. Mentalnya agak kuat. Lain kali lu harusnya tipis-tipis slapstick. Set. Gokil. Anjir. Menjadi Grand Final Suci. Selamat datang di Dota di Weekly Vlog. Ada kru lagi. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Ini adalah minggu yang sangat padat dengan kegiatan, cukup seru sekali. Kegiatannya banyak, ada urusan sama Comika, ada urusan sama stand up comedy, ada urusan sama bikin konten. Kita mulai dari hari Senin di tanggal 17 Februari. Seharian gue syuting untuk sebuah program Ramadan di kanal YouTube-nya apa ya? Kanal YouTube-nya kalau Don't Play Play, di kanal YouTube Don't Play Play. Jadi ingat nggak waktu itu gue pernah muncul di kanal YouTube Don't Play Play dan ngisi konten yang ada Ziva dan Z, yang ada Marcel juga, sama ada yang gagap itu. Nah tampaknya itu dianggap cukup sukses, cukup menyenangkan oleh para pemilik punggawa dari Don't Play Play bersama dengan Berjaya sebagai yang kreator idenya, IP-nya. Sehingga gue diundang untuk ngisi program Ramadannya. Program Ramadannya secara eksekusi dan secara ide itu menarik sekali buat gue. Mereka tuh mengadaptasi sebuah atau membuat semacam parodi, mungkin bukan parodi, mencoba untuk menyarikan opera Van Java. Gue ngomong kayak gini karena gue udah tanya sama mereka boleh atau nggak cerita. Jadi opera Van Java itu kan TV banget. Mereka bikin versi YouTube-nya. Namanya opera Van Genzi. Ya, opera Van Genzi. Nah, di situ gue hadir sebagai bapak-bapak yang ngumpulin Genzi untuk ceritanya ngajak mereka main sketsa di opera Van Genzi ini. Nanti lu nantikan aja tayangannya di bulan Ramadan, tapi seru sekali karena di dalamnya itu ada Haruka, terus ada Gracia, JKT48, terus ada Teguh Rizky, Kiki ya, terus ada siapa lagi? Jirayut. Dan di setiap episodenya ada bintang tamu. Bintang tamunya siapa aja nanti lu tungguin aja biar surprise. Nah tapi seharian itu gue ngerjain 4 episode dengan mereka-mereka, mengakrabkan diri dengan Genzi. Dan seru sekali, maksud gue, kebayang gak sih main sketsa, ada gue, ada Haruka, ada Gracia, ada Kiki, ada Jirayut. Itu aja kombinasinya tuh cukup maut, seru banget, dan nanti lu tonton aja. Menyenangkan sekali, prosesnya dari pagi sampai malam, tapi guanya sih happy karena ngerjain sebuah konten yang seru, yang lucu, moga-moga disukai sama para penonton. Kita geser ke hari Selasa. Hari Selasa, gue mampir ke studio WKWK Project untuk bikin 1 episode Bocah-Bocah Kosong atau dikenal dengan BBK. Bocah-Bocah Kosong ini, lagi-lagi kalau gue nggak salah sih Genzi juga kan mereka ya kali ya. Siapa namanya? Bukan Livi Renata nih. Maiden, terus
Siapa ya? Vior. Terus satu lagi di tengah siapa ya? Kates. Mereka bertiga ini kayaknya kan Gen Z juga kayaknya ya. Gue hadir ke situ untuk promo Mensrea dan menarik sekali melihat pertama ya menurut gue kosongnya mereka sih kan label ya. Polos mungkin iya, tidak terlalu tahu hal-hal di luar dunia mereka mungkin iya, tapi mereka tidak kosong secara otak. Karena Gen Z ini pertanyaannya bagus-bagus sebenarnya, bagus-bagus. Bahkan gue puji. Gue ketemu sama Coki Pardede adalah pengasuh para Gen Z. Jadi lu bayangin kemarin ketemu Gen Z, abis itu ketemu Gen Z lagi lewat si bocah-bocah kosong. Tapi lu mesti tonton karena pertanyaan Vior, pertanyaan Maiden, dan pertanyaan Kates itu bagus-bagus dan tajam-tajam. Karena Gen Z ini udah mulai bayar pajak, gede lagi pajaknya. Jadi mereka punya keresahan yang besar sama pemerintah. Makanya semakin kita melakukan hal yang benar, ketika menjadi bagian dari rakyat Indonesia, semakin mau nggak mau kita jadi peduli sama pemerintahan. Menjadi yang benar itu berarti bayar pajak, ikut terlibat dalam proses politik, ikut milih. Mau nggak mau, abis kita milih, abis kita bayar pajak, mau nggak mau jadi kritis, mau nggak mau jadi duit pajak gue kemana sih? Itu seminimalnya kritis sama pemerintah. Menarik sekali. Kelar dari situ, gue geser ke sebuah kerjaan. Kerjanya adalah bersama dengan PT Agit, di mana gue jadi pembicara. Gue bicara tentang resiliency, challenging times, being persistent di depan mereka semua, dan itu adalah juga pengalaman yang menyenangkan, terutama karena ternyata mereka semua suka dengan karya-karya gue. Acara belum mulai aja gue udah foto-foto mulu sama mereka. Terus abis itu ngapain? Udah ya, hari Selasa udah. Itu udah paling ke markas untuk meeting. Oke. Abis itu gue geser ke hari Rabu. Hari Rabu gue mampir ke podcastnya Aryo dan Nucha. Mereka punya podcast namanya, kemarin kayaknya bukan Parent Talk ya. Nama program itu apa ya? Curhat Bapak Ibu atau ya curhat Bapak Ibu. Di mana si Aryo sama Nucha ini mengundang seseorang untuk berbicara soal bagaimana orang tua mereka intinya parenting type orang tua mereka, dan ketika mereka jadi orang tua parenting type-nya seperti apa. Datang gua ke rumah mereka. Rumahnya bagus sekali, rapi sekali. Keren rumah Anda, Aryo dan Nucha, indah sekali seperti kayak ngelihat katalog dari IKEA, tapi ini lebih bagus sih dari IKEA. Isinya barang-barang lebih bagus dari IKEA. Cabut blek ditaruh dalam kehidupan, ada karya-karya seni, termasuk Abeng Alter. Pas masuk, ada Abeng Alter. Keren sekali dan pembicaranya juga menyenangkan sekali. Nah, di situ gue ketemu dua alumnus Markas Comika. Ada Borneo Ferrando dan juga ada Firda. Ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol, terus terus kami mengonten dan menyenangkan sekali. Kelar dari situ, gue berangkat ke Wahana Kreator untuk ikutan kelas penulisan naskah film bersama dengan Mas Salman Aristo. Sebenarnya kelasnya 3 hari. Hari pertama gue nggak bisa ikutan, hari kedua dan hari ketiga gue ikutan. Dan itu, bisa jadi adalah kelas singkat ya, kita katakan kelas singkat karena biasanya kata Mas Aris kelas itu berbulan-bulan, di PPT jadi 3 kali pertemuan. Itu pun gue dapatnya 2 pertemuan, walaupun ada recap dari pertemuan pertama juga sih di awal-awal. Tapi itu sangat membuka pikiran kami di Comika. Karena memang film itu kan bukan fokusnya Comika. Comika sebagai perusahaan fokusnya adalah stand up comedy. Tapi bagi stand up comedian yang berada di Comika, film adalah bagian dari extension karya mereka. Kalau mereka ngelihat sebuah pertunjukan stand up sebagai sebuah IP itu bisa kemudian jadi turunan media-media lain. Dari podcast, konten YouTube, sampai film. Jadi penting juga untuk kami di Comika untuk belajar. Dan hadir semua, terutama di hari kedua dan ketiga ya, semuanya hadir. Beler, Abdur, Bari, gue, Dwik, Alma hadir. Belajar soal film, belajar soal penulisan. Sebuah kesempatan yang menyenangkan sekali. Ini adalah bagian dari kerjasama 2 arah antara Comika dengan Wahana Kreator. Karena
Kalau di minggu ini wahana kreator yang ngajar Comika, di minggu berikutnya, di episode minggu depan, itu gantian wahana kreator yang belajar stand up comedy ke Comika. Jadi orang-orang di Comika belajar film ke wahana kreator, orang-orang wahana kreator belajar stand up ke Comika. Menyenangkan sekali. Abis itu kami langsung berangkat menuju Balai Sarbini untuk menjadi Suci Grand Final. Tidak perlu saya spoiler terlalu banyak, tapi yang pasti gue sangat puas, sangat bangga jadi bagian dari Suci 11 walaupun cuman bagian-bagian terakhirnya aja. Karena finalisnya itu gue kenal semua sebelum mereka suci. Beda dengan suci-suci sebelumnya. Grand finalisnya kayak contohnya Regen gitu ya. Sebelum suci gue gak kenal dia loh. Zawin, sebelum suci gue gak kenal dia. Banyak banget nama-nama peserta suci yang sebelum masuk suci itu gue gak tahu dia siapa. Kalau ini gue tahu si Rizky Prasetya kayak apa. Gue inget zaman dia masih bocah, stand up-nya kayak apa. Bahkan di Suci 11 momen itu diangkat sama Rizky Prasetya, tonton aja sendiri. Rizky Prasetya gue tahu kayak apa. Firza Logika gue tahu dari zaman dia masih Firza Monyet, masih jadi karyawan, gue tahu dia kayak apa. Aldo juga gue tahu dari sebelum-sebelumnya. Dia adalah juara Comika Comedy Brawl berkali-kali. Nah ini 3 orang ini tuh menjelma jadi monster yang mengagumkan sekali. Gue sangat bangga, sangat terharu buat gue. Mereka semuanya udah menang ketika mereka masuk Grand Final. Harus ditonton Grand Finalnya, sangat-sangat memuaskan. Ketemulah juara yang menurut gue layak. Dan semua orang prediksinya dia yang juara dan beneran dia ya akhirnya keluar jadi pemenangnya. Hari Kamis, gue sempat ke markas untuk sejumlah meeting, terus ke wahana kreator lagi untuk belajar film lagi, terus udah gitu gue balik ke markas. Di markas gue sempat open mic. Di open mic, jadi si Rin Hermana itu bikin kayak storytelling show, di mana dia bercerita storytelling, jadi bukan stand up ya, emang cerita aja, tapi dalam bahasa Minang. Openernya juga Minang. Nah mumpung ada orang di markas, ya gue manfaatin momen untuk open mic kan, open mic Mensrea. Walaupun saya tidak berbahasa Minang. Gue masuk-masuk cuma ngomong onde mande gitu doang. Habis itu gue open mic materi Mensrea. Setelah itu gue ke Beer Hall untuk nonton Soulful. Gue mau mengendorse band yang satu ini. Gue kayaknya pernah bilang dan gue akan bilang lagi, gue gak pernah ketemu band session kayak mereka yang mampu membuat penontonnya bergerak sebaik Soulful. Soulful selalu sukses bikin semua orang terhibur dan gue seneng banget nonton mereka karena ya kalau gue lagi capek kan gue suka nyari hiburan ya. Kan gue kerjanya ngibur orang, yang ngibur gue siapa kan gitu ya. Gue suka nonton Soulful karena mereka selalu berhasil menghibur gue. Dan hiburan gue bukan cuma Soulfulnya, tapi gue tuh seneng liat orang happy kan. Makanya gue jadi pelawak tuh karena gue seneng liat orang happy. Makanya gue nggak dibayar pun gue suka ngelawak karena gue seneng ngeliat orang happy gitu. Nah jadi hiburan gue ketika nonton Soulful adalah Soulfulnya, tapi juga orang-orang yang di sekitar itu karena suka menangkap basah diri gue sendiri lagi nontonin orang happy-happy aja. Seneng gue. Mesti nonton. Coba cari mereka. Mereka Senin sampai Sabtu ada mulu. Senin manggung di mana, Selasa manggung di mana, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kayak ngantor mereka. Cari aja mereka. Kalau gue sih, gue datang ke yang manapun gue bisa. Tapi favorit gue ke Beer Hall karena paling dekat sama markas saja. Silakan ditonton. Saya mengendorse manusia-manusia di Soulful tersebut. Hari Jumat gue seharian di markas. Karena dari jam 9 sampai jam 4 gue rasa, itu kami dan para head bikin workshop untuk SOP-nya Comika. Sangat seru, sangat ngejelimet, tapi sangat memuaskan setidaknya dari sisi gue karena ada kejelasan sekarang tentang bagaimana harus kita beroperasi. Sempat ada meeting juga, tapi kemudian hari itu ditutup dengan main biliar sama Borneo. Nah jadi kan tadi gue cerita ya, gue ketemu sama Borneo waktu mampir ke YouTube-nya Nucha sama Aryo. Terus gue bilang sama Borneo, gue perhatiin lu suka main biliar. Terus akhirnya kami janjian untuk main biliar. Mainlah kami di Universe. Anjay.
bermain biliar dengan Borneo Verando. Mengenang 004 weekly goal. Betul. Ini ID weekly goal. Itu tadi weekly goal. Iya. Adit Jawa. Pak Adit. Tempatnya masih baru, masih lucu mereka. Mereka tempatnya kayak kebagi dua gitu, yang kanan ngerokok, terus ada kayak apa DJ booth-nya, sebelah kiri yang nggak ngerokok. Terus masih relatif sepi mungkin, tapi juga mungkin karena jamnya nggak pas gue ya. Gue kesana dan gue main sama Borneo. Gue terakhir main itu SMA tahun 97. gue terakhir main biliar 97. Kata Borneo apa ya? Dia belum lahir apa kalau nggak salah. Gue aja belum lahir terakhir kali Mas Panji main biliar. Gue inget terakhir kali gue main biliar SMA karena waktu gue SMA, gue tinggal di rumah yang ada meja biliarnya. Jadi kelar dari, kan waktu itu orang tua gue cerai, terus gitu pindah ke Bintaro, terus sempat nggak punya rumah, terus tinggal di rumah om gue. Nah, om gue itu, di rumah om gue itu ada meja biliarnya. Jadi hampir setiap hari gue main biliar di situ. Setelah itu nggak pernah main biliar lagi, sampai kepada gue mulai main biliar di handphone. Karena nemu app-nya main biliar, ada garisnya gitu kan. Pas main beneran susah ternyata, nggak ada garisnya guys. Tapi ada momen-momen keren dari permainan biliar gue akan coba masukin ke sini. Terus ada satu momen lucu banget, cuman videonya formatnya vertikal ya, gue nggak tahu nanti Adit mau apain videonya. Jadi bola 9, bola terakhir nih kan main 9 ball sama Borneo. Bola 9 tuh mepet ke pinggir. Bola putih juga mepet ke pinggir tapi agak masuk ke dalam jadi kehalang sama cekukannya gitu. Jadi gue nggak bisa langsung ke sini, gue harus mantulin ke sini untuk kesana ke situ. Terus gue mantulin kan, tang, tung, 9 aja masuk. Gue langsung, wah keren banget. Selebrasi gue, memastikan, Mbak kerekam nggak, tanpa sadar bola putihnya masuk. Saya sudah bangga-bangga tapi ternyata tidak dinilai karena bola putihnya masuk. Tapi gue happy sekali bermain biliar dengan Borneo karena memang sudah lama sekali itu tidak terjadi. Geser ke hari Sabtu, pagi-pagi gue sempat main bola. Tapi cuma sebabak sama Berbah FC. Karena abis itu gue langsung datang ke markas untuk ikutan UTS, sekolah pecahkan. Jadi informasi aja, di Comika ada sekolah pecahkan. Sekolah pecahkan adalah sekolah stand up comedy ini produk turunan dari Pecahkan sebagai lembaga edukasi stand up. Ada sekolah pecahkan, belajar 1 tahun stand up comedy 2 semester. Ini masuk ke semester kedua di mana salah satu pelajarannya adalah soal membuat IP, membuat show, dan membuat presentasi atas IP atau show tersebut. Nah, deck presentasi itulah yang dinilai oleh gue, Abdur, Beler, dan Z sebagai kepala sekolah pecahkan alias Ki Hajar Dewan Tawa. Setelah itu ada makan-makan antara gue sama talent, jadi semua talentnya Comika makan siang bareng di restoran sini dekat, nggak jauh dari sini, cuma 5 menit jalan kaki, namanya Corner 28 yang ternyata adalah punya Sandiaga Uno. Ini Alma makan rib eye pakai nasi. Tapi lebih respect temen gue Lerbe, dia makan rib eye pakai arem-arem. Goks bro,
Local price. Isi daging ya? Apa? Isi daging. Isi Ya? sendiri lah. Anjay. Sandiaga Uno ikut ketawa anjing. Dasar. Respect. Bagus banget sih. Dan kayaknya itu lebih banyak dipakai bapak-bapak, ibu-ibu kayak nongkrong deh. Ketimbang anak-anak muda. Seleranya sih selera mahal. Dan makanannya enak. Sumpah, makanannya enak. Cobain aja di situ. Kelar dari situ, kami ke markas karena kami jalanin acara namanya Comika Marathon. Ini adalah sesuatu yang baru sih. Di mana seluruh talent Comika dalam satu hari terlibat dalam 3 acara yang terpisah. Jadi ada 3 acara. Lu bisa beli tiket satuan atau bisa beli tiket terusan 3-3-nya. Yang pertama adalah swab test. Swab test ini adalah acara stand up di mana komika-komika pada tukeran setlist. Komika itu ya, kalau stand up kan di kertasnya itu cuma nulis pointers doang. Misalnya gue mau bawain materi beat Shanghai. Pointers pertama ke Cina. Pointers kedua nggak bisa bahasa Inggris. Poin ketiga sosis. Kalau gue mengerti ini maksudnya apa. Karena kan gue udah hafal. Tapi kalau setlist itu dipegang sama Bari mungkin ngeblank. Ini apa maksudnya ya? Nah bayangin Bari dengan bermodal itu harus bikin beat. Itulah swab test. Seru banget, lucu banget. Kayaknya sih, gue nggak tahu ya. Kayaknya sih Comika Marathon mungkin akan bisa di-stream di comika.id. Nanti lu tonton. Tapi yang pasti itu seru. Lalu setelah itu break tuh. Setelah itu break, bubar, terus penonton juga bubar. Ada yang beli tiket terusan, terus ada yang cuma beli show 1 terus pulang diganti lagi sama orang yang mau nonton di show berikutnya. Terus break makan tuh. Kelar makan, ada duren di atas meja. Ada duren yang Mas Panji mau nggak? Gue makan. Gue makan cukup banyak tuh, mungkin 5 potong dan gede-gede durennya. Gede-gede lah. Bukan duren kayak yang kecil-kecil, gede-gede gitu. Duren bawor sama cani kalau nggak salah. Gue makan nih. Gue makan. Sudah waktunya show kedua. Show kedua adalah roasting Gusti Wiw. Yang isi Beler, Dwik, Alma, gue sama Gusti Wiw. Ketika udah mulai masuk show, ketika lagi di luar, gue mulai ngerasa nggak enak kata gue. Aduh gue sumpah kelingan banget ini. Kepala gue berkeringet, terus gue mual banget. Kayaknya gara-gara duren ditambah saya lupa, ini beneran lupa gue. Gue lupa bahwa pas makan sebelumnya itu, gue makan kambing. Bukan sekedar kambing. Kayak gulai gitu. Bukan gulai apa ya? Lem gitulah. Lem. Jadi itu naik ditambah duren, jadi tambah naik. Tapi kan gue pakai Garmin ya. Pas gue cek, tapi tekanan darah gue kok gak naik ya. Biasa-biasa aja. Tapi terus gitu stress levelnya 87 apa. Waduh gue kenapa ya ini ya. Mulai keringetan, mulai mual. Rasanya kayak pengen mencret, rasanya pengen muntah. Pas show tuh udah mulai keliagan nih, udah mulai teler gitu. Udah gak kuat keringetan. Alma ngerosting Gusti. Dwik ngerosting Gusti. Akhirnya karena anak-anak ngelihat gue kayaknya kenapa-kenapa, gue udah dikasih teh panas dengan tolak angin segala macam lah. Gue ditanya sama si Lia sama si Kuku, mau tukeran sama Beler gak? Takutnya Mas Panji kenapa-kenapa di panggung. Dari gue bilang, Ler, gue dulu ya, baru lu. Tadinya gue headlining. Gue bilang, Ler, gue dulu ya, baru lu. Ya oke. Abis si Dwik gue naik ke atas, maksudnya gue gantian roasting. Tapi karena gue takut gue kenapa-kenapa, gue nyender ke Gusti Wiw. Orang pasti berpikir itu gimmick biar lucu-lucuan. Iya itu juga, tapi gue juga beneran lemes. Jadi gue memutuskan untuk nyender. Gue bilang, gue mabuk duren ini, parah. Terus gue keluarin set gue, sampai gue sekuat gue. Abis itu gue bilang, kayaknya gue mau muntah deh abis ini. Abis itu gue tutup, abis itu gue turun. Baru Ler B dan Beler stand up. Terus gue sempat muntah angin, jadi tapi nggak keluar apa-apa. Terus gue lupa, kayaknya gue sempat mencret atau apa, atau boker atau apa. Tapi masih abis itu gue tidur. Gue tidurin karena memang ada waktu yang cukup lega, mungkin hampir sejam gue tidur. Pas gue bangun udah jauh lebih baik lagi. Nah pas gue bangun, show berikutnya adalah improv. Nah ini seru banget. Seluruh talent terlibat dalam komedi improvisasi.
Ada beberapa game yang dimainkan ada 2 kalimat saja, ada alih bahasa gitu ya, terus gitu. Yang terakhir umpan tarik. Nah, pas umpan tarik semua talent ikutan plus Gusti main improv. Lucu banget, sumpah. Lucu banget. Semuanya lucu. Semuanya ada momen lucunya. Dwik Alma ada momen lucunya. Beler ada momen lucunya. Ristek ada momen lucunya. Abdur ada momen lucunya. Gua juga, Gusti juga. Ternyata Gusti, bukan ternyata ya, kayaknya sih emang udah kelihatan dia pasti punya bakat. Tapi Gusti jago banget main improv sih. Jago banget. Sumpah itu lucu banget gua. Lucu banget sumpah. Nggak habis pikir gua. Itu acara sumpah lucu banget dah. Nanti kalau misalkan jadi tayangan di Comikero tadi, ditonton ya, itu lucu banget. Dan yang perlu diketahui adalah itu kemarin tuh adalah kayak semacam eksperimen. Karena kami berencana untuk melakukan itu berkali-kali di tempat-tempat lain, termasuk di kota-kota lain. Jadi nanti kita lihat saja kelanjutan dari acara Comika Marathon, tapi yang pasti gue sih puas banget sama acaranya. Nah setelah itu di hari Minggu, gue nggak ngapa-ngapain kayaknya. Selain main bola malamnya. Oh enggak, gue ke rumah nyokap. Nah, gue ke rumah nyokap karena kan Selasa gue terbang balik ke New York. Jadi gue sempetin untuk ketemu nyokap. Mampir ke rumah nyokap, makan sama nyokap. Ketika sampai rumah nyokap, kelar makan siang bareng, nyokap gue bilang, "Ibu ada duren nih, Mas Panji mau gak buah?" Langsung mual gue bayanginnya. Aduh Bu, aku terima kasih banget sih Ibu beli duren. Tapi aku kemarin abis mau muntah makan duren. Terus jadi mereka ngebuka duren di pekarangan belakang. Terus gue penasaran kan. Terus gue lihat durennya, saya tak sanggup untuk menahan diri, saya makan satu. Tapi satu aja. Dan enak durennya. Wah enak, sudah selesai segitu aja. Dan ada momen anaknya adik gue sama anaknya kakak gue disuruh nyobain durian untuk pertama kali. Anak-anak gue gak ada yang suka durian. Dipo, Syira gak ada yang suka durian. Udah pernah disuruh nyicip, gak suka. Jadi di rumah gue yang suka durian itu cuma gue. Mila gak suka, Dipo gak suka, Syira gak suka. Kemarin Gili sama Evan disuruh nyobain durian, ternyata mereka suka. Durian kids mereka. Saya masih sendirian di rumah saya. Setelah itu gue sempat ngobrol-ngobrol sama nyokap gue. Karena nyokap gue ternyata habis 10 kalau gak salah. Kata gue, "Bu, Ibu kan bentar lagi umurnya 79. Masa masih makan durian?" Ini dia obrolan gue dengan nyokap. Jadi Ibu adalah alasan kenapa gue suka banget makan durian. Ya Bu ya. Iya. Oh, Ibu? Ya kan turunannya Ibu. Ayah almarhum kan gak suka makan durian. Tadi aja Ibu makan durian 10. Iya. 10. Kalau banyak itu Mas, 1 buah. Ya, itu banyak. Satu buah berapa? Satu buah durian berapa buah durian kecil-kecil itu? 12 kali ya? Lebih. Lebih. Lebih dong. Orang satu ini aja 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang bisa 8. Kan dibelah-belah gitu bisa 20. Berarti Bu makan setengah buah. Di usia 70. Going to 79. Menuju 79. Dalam beberapa bulan. 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Apanya? Ulang tahunnya ke 79. Oh, tanggal 4 kan, Iya, tinggal 4 Maret. seminggu lagi. Oh iya seminggu ya, betul seminggu sekali. Seminggu Seminggu lagi. dari sekarang. Seminggu 79. Umur mau 79 masih makan durian 10. Pusing nggak? Pusing nggak sekarang? Enggak. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Beliau pernah ngajak gue makan durian pakai nasi. Iya, itu enak. Iya. Iya. Jadi dibikinin cabai, garam, tumbuk, cabai besar, terus duriannya tuh dicocol situ, makan gitu tuh baru makan nasi. Karena Ibu nggak bisa bikin tempoyak. Enggak juga bisa. Bisa bikin tempoyak? Bisa. Oh. Malas waktu itu bikinnya. Karena Enggak juga. Karena Enggak gue juga juga. jadi makan durian pakai nasi sama kecap. Enggak juga. Soalnya teman-teman Ibu waktu zaman Ibu di Citibank kan kita sering jalan-jalan ke Panas kemana-mana. Mereka ikut-ikutan makan nasi sama durian. Mereka ikut-ikutan? Iya.
Ya, enak ya aku Yung. sih- Enak gue bilang, makanya lo kan belum pernah coba. Aku sih nggak pengen lagi makan durian sebanyak itu. Aku mengurangi. Ya bagus lah. Jadi dibatasin gitu. Betul, dikurangin. Dikurangi. Iya. Terakhir kali aku makan tempoyak bahkan aku ingat masuk rumah sakit aku. Ah, masa sih Mas? Iya, waktu itu luka. Ususku luka. Udah lama. Nggak Kak. mungkin makan tempoyak usus. Asamnya tinggi. Jadi waktu itu aku capek. Kemudian istirahatnya nggak bener. Pokoknya kecapean lah. Terus makan, ususku rusak. Kayaknya enggak, bukan gara-gara makan tempoyak deh. Gara-gara apa dong? Pedesnya mungkin. Pedesnya tempoyak, betul. Pedes kan pakai cabai. Iya. Nah, iya. Berarti tempoyak aja kan yang pedes? Iya. Tapi ibu nggak yakin tempoyak bikin kamu sakit. Tempoyak tidak mungkin salah. Ada yang di sini yang bisa ngirimin tempoyak? Jangan buat nyokap sudah nggak boleh makan tempoyak. Itu gue. Nah setelah itu gue balik ke rumah. Kemudian malamnya gue main bola. Jadi ada permainan bola, ada ya tipis-tipis sparring lah ya antara Bedebah FC dengan Comika. Comika juga campuran karena kami kan berkali-kali layoff nih, jadi orangnya dikit. Yang suka sepak bola lebih dikit lagi. Tapi selain penghuni markas Comika, mantan penghuni markas Comika ya, itu juga ikutan karena ada klub sepak bola Masih Harus FC. Mereka ikutan, ada tambahan anak-anak komika juga. Bahkan Abdur juga ikutan main. Ada Kevin Cox main juga. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya ada beberapa anak-anak stand up Indo deh ikutan. Gue lupa siapa aja. Tapi ya udah akhirnya kami main bola, main 3x30. Terus ada rekaman videonya sih. Nanti coba gue kasih highlightnya aja. Tapi udah selesai. Udah deh. Selesai minggu tersebut. Dah. Nah. Itulah yang terjadi di minggu ini. Minggu depan, episode depan. Lo akan ngeliat gue terbang kembali ke New York. Bertemu kembali dengan istri dan anak-anak. Dan kayaknya di episode minggu lalu gue bilang mau melakukan pengumuman. Tapi pengumumannya gue tunda ke episode minggu depan. Ya. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode.id Weekly Vlog minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Bebek rocak, tretan muslim, bebek rocak pagi-pagi, nasi uduk. Ini kan baru jam 9 pun belum. 8.50 bos. Iya, Orang Amerika udah sarapan ini. Saya kan lifestyle-nya New York. Berarti di Amerika kan jam 8 malam sekarang. Tidak, mereka jam 8. Di Amerika tuh 8.50, matahari sudah ada belum? Belum. 8.50 pagi. Oh, 8.50 pagi sudah. Di sana matahari terbit jam berapa? Tergantung, kalau lagi musim dingin agak Sekarang? telat. Jam Bisa- 7. Jam 7 baru matahari terbit. Jam 6 masih bisa sholat subuh tuh. Betul. Makanya kan gue nggak pernah bolong sholat subuh. Masya Allah, Masya Allah. Keren Bang Panji emang, terbaik. Jangan lupa beli merchandise Kontras. Yes! Merchandise kontras.